Nah, jadi seperti itu, Pak. Ini bergabung dengan kita Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini juga Pak Mulyadi ini Pak Yeremia ya, Pak ya. Bentar. Nampaknya Pak Mulyadi ini Pak Yeremia, kemarin saya kasih. Shalom Pak Mulyadi, boleh mic-nya dinyalakan sama videonya? Ya, ya. Shalom, ya ini Pak Yeremia Mulyadi. Beliau juga murtadin Pak, mantan Muslim, salah satu petinggi juga. Pak Mulyadi boleh perkenalkan diri Pak? Boleh nyalakan mikrofonnya, memperkenalkan diri Pak. Bisa nyalakan mikrofonnya ini Pak, Pak Mulyadi. Ini mikrofonnya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Perkenalkan diri Pak. Belum bisa ya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi belum bisa online Pak. Nyalakan mikrofonnya, memperkenalkan diri. Oh iya, sudah. Ya. Salam semuanya, salam. Ya, silakan memperkenalkan diri Pak. Oh iya, saya Mulyadi. Ya. Sekarang berposisi di Bekasi. Haleluya. Boleh kesaksian sedikit Pak? Oh iya, baru. Di sini ada Pak Yusuf, Pendeta Yusuf Manubulu. Ya. Dan saya Joseph Paulsang, ya Pak Mulyadi kita sudah kenal, kita sudah dalam satu grup penginjilan. Boleh kesaksian sedikit Pak Mulyadi? Saya tadi perkenalkan bahwa Pak Mulyadi ini juga berasal dari non-Kristen yang kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada gangguan ya, bentar. Oke, ada gangguan ya. Iya, jadi begitu Pak Yusuf. Jadi ada nggak? Oke, Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi. Haleluya. Ya betul. Haleluya, Pak. Ya, saya juga baru sekali. Masih balita Pak, masih balita saya. Luar biasa Pak Mulyadi. Udah di usia 60 saya baru jumpa Pak. Saya baru mengenal. Udah 5 tahun yang lewat. Sukacitanya luar biasa Pak. Ya sangat-sangat tingkat sekali. Setelah saya terima, merasa kebenaran itu semuanya ada. Saya lihat firman-Nya tak pernah sedikit pun salah. Janjinya benar. Saya terselamatkan, seisi keluarga akan selamatkan. Malah sekarang seisi desa Pak di Wonosobo. Haleluya. Sedikit kesaksian lah. Masih banyak waktu nanti. Saya akan luang waktu. Saya janji dengan Pastor Pausang mau kirim bukunya nanti Pak. Terima kasih sahabat semuanya, rekan-rekan hamba Tuhan yang dimuliakan. Haleluya, kita ini sedang diskusi Pak Mulyadi karena terjadi pembatalan sepihak dari pihak AWF. Alasannya karena harus pakai Zoom-nya mereka dan mereka belum siap dengan Zoom-nya. Saya bilang pakai Zoom saya, tapi mereka tetap nggak mau pakai Zoom saya. Jadi saya rasa mereka hanya cari-cari alasan untuk intinya mereka maunya pakai Zoom-nya mereka supaya jangan diedit-edit. Sedangkan kalau saya kan begitu di Zoom langsung saya live, jadi nggak mungkin diedit kan. Makanya saya semangat Pastor, saya semangat. Malah saya backing belakang, ayat manapun juga gitu. Nah makanya tadi saya langsung info Pak Mulyadi itu saya private karena saya kan nggak, istilahnya kan saya kan tidak suka belajar Al-Quran dari dulu ya kan. Saya kan dulu memang saya belajar Islam selama 3 tahun dan saya selama beberapa waktu saya dewasa saya juga sempat mau jadi mualaf. Namun kan saya tidak mendalam seperti kalau Pak Mulyadi kan memang hidupnya di situ
keluarganya di situ, ya kan? Dan memang itulah hidupnya. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan yang mungkin mereka ngomong hal yang salah tentang Al-Quran, saya kan nggak ngerti, ya kan? Ternyata di Al-Quran ayatnya nggak ada, tapi mereka ngaku-ngaku ada. Tapi kan ada Pak Mulyadi di sini. Oh, itu ayatnya nggak ada, Pak, di sana, kan bisa begitu, kan? Oh iya, makanya saya kemarin malam itu saya langsung daftarkan langsung saya ikut gitu. Pasti Pak. Luar biasa. Makanya saya japri langsung, itu private itu. Ya kan? Jadi oke, kita bisa sebagai pendengar melihat, oh ini salah nih, ayatnya nggak ada tuh di Al-Quran, kan bisa begitu kan. Sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang suka ngibul kan, masalahnya kan. Nah, jadi kita mesti hati-hati dengan, ya itu si Irena Handono kan kalau bikin video kan, orang Kristen suka menipu, ya kan, oleh karena dustaku, ya kan, Roma 3 ayat 7. Tapi dia lupa baca ayat 8-nya. Orang demikian layak dihukum, orang yang memberitakan kebenaran dengan dusta, ya kan? Dia lupa ayat 8-nya ditinggal itu. Dia selalu diperkosa, ya. Memang hobinya begitu, yang perkosa-perkosa, mutilasi-mutilasi. Nggak boleh memberitakan kebenaran dengan cara yang jahat. Roma 3 ayat 8, orang demikian layak dihukum. Harus dihukum, jadi nggak boleh. Nah, nggak taunya yang suka nipu-nipu, mereka sendiri. Si Irena Handono nipu, Hani nipu, Stephen nipu, Bangun Samudra nipu. Siapa lagi kemarin yang nipu-nipu lagi? Ahmad Kainama. Ahmad Kainama dari Haifa. Itu setahu saya juga nggak ada di Haifa itu. Udah siap senjata, Pak. Oh, kan? Oh. Ya, si Ahmad Kainama juga ini, Pak. Ya. Maksa di dalam Yesaya 42, dia ngotot itu bicara tentang Muhammad katanya. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 42 ayat pertama, Pak. Boleh cerita Pak sedikit, Pak? Boleh sharing dikit, Pak? Ya. Nah, ini sambil kita nunggu kan kita iseng-iseng berhadiah ini, Pak. Ya, dia baca cuman ayat pertama bagian A, dia nggak baca bagian B, ayat kedua, ketiga, dia nggak baca, Pak. Jadi dia bilang, lihatlah itu hambaku laki-laki. Nah, katanya Yesaya bernubuat tentang Muhammad. Dan itu sudah saya bantah habis-habisan, Pak. Yesaya tidak pernah bicara tentang Muhammad. Muhammad tidak pernah dikenal di dalam Alkitab. Gitu. Bagaimana Anda bisa menghubungkan antara Muhammad kok bisa dinubuatkan di dalam Alkitab? Saya katakan kalau Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya itu satu mata rantai gitu loh. Tidak ada yang miss, tidak ada yang terpotong. Terus kemudian disambung, disusupi dari bangsa Arab, orang dari Arab gitu loh. Kemudian dimasukkan ke situ. Makanya saya bilang ini Ahmad Kainama ini kebohongannya sangat terbukti gitu loh. Dia baca hanya ayat Yesaya 42 ayat 1 bagian A. Saya bilang bagian B-nya, kata Tuhan, aku telah menaruh rohku di atasnya. Ini hubungannya dari mana? Di dalam Al-Quran kan tidak pernah mengenal yang namanya roh. Yang mereka kenalkan zat, Pak. Ya. Ini yang namanya, dia hanya bilang itu bahwa lihat hambaku laki-laki yang kupilih. Katanya menurut dia jelaskan kepada umat muslim, namanya itu dibaca Ahmad. Gitu loh, Pak. Nah, saya bilang ini kebohongan yang sangat ini gitu loh. Tidak dibaca di bagian B. Yesaya 42. Iya, Yesaya 42, Pak. Bentar. Nah. Ini orangnya nggak ada sih soalnya nih, para kristolog ini. Ya. Yang ayat berapa tadi, Pak? Saya langsung buka nih, saya sudah bisa buka. Yesaya 42, dia baca ayat 1 bagian A aja, Pak. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, itu yang menaruh rohku ke atasnya dia nggak baca. Lihatlah hambaku laki-laki yang kupilih. Jadi dia bilang ini menunjuk kepada
Ahmad gitu loh. Ya. Itu menunjuk kepada Muhammad. Ya. Gini Pak, ceramahnya seperti ini Yesaya 42 ayat 1 terus ya. Ya. Ceramahnya seperti ini kan laris manis Pak di kalangan umat muslim yang tidak mengerti Injil gitu loh. Iya, benar Pak. Sedikit Pak, saya masuk. Ya, silakan. Jadi saya sanggah, saya katakan Ahmad Kainama, Anda kalau sudah tersesat, sudah itu urusan Anda. Kami tidak pernah mempermasalahkan Anda mau jadi ateis, mau pindah agama apapun, itu hak Anda. Tapi kami akan kritik, kami akan klarifikasi, kami akan serang balik karena Anda memutarbalikkan Injil kami, gitu loh. Injil yang menjadi iman daripada kekristenan. Jadi yang dimaksudkan dengan Yesaya itu adalah bicara dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, itu semuanya bicara tentang Tuhan Yesus, tidak pernah bicara tentang pribadi manusia apalagi dari bangsa lain gitu. Gitu Pak. Jadi bagaimana Pak Mulyadi? Misalnya Kejadian, kitab Kejadian kan? Kitab Kejadian Adam itu kan menggambarkan dari Adam yang kedua. Adam yang pertama itu persekutuannya begitu dekat, makanya ada di Taman Eden. Nah itu menunjukkan bahwa Adam yang kedua yang akan menghadirkan suasana Taman Eden itu bagi setiap manusia yang mau mempercayai karya Tuhan. Gitu. Nah, terus kemudian seperti kayak Habel. Habel itu kan juga berbicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana orang benar itu darahnya akan ditumpahkan pada saat ketemu dengan kejahatan yang digambarkan oleh si Kain sendiri gitu. Nah, jadi semuanya Alkitab itu mau bicara tokoh apapun, saya katakan saya akan buktikan bahwa itu semua bicara dari tentang pribadi Tuhan Yesus gitu. Gitu Pak. Ya. Mau bicara apa saja, mau bicara tentang Abraham, Yakub, semua itu bicara tentang Tuhan Yesus. Tidak pernah mau bicara tentang apalagi orang yang tidak ada hubungan sama sekali dari bangsa yang lain. Pak, gitu.